Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Respi Dwi Ayu Ernandi dari Prodi PGSD 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku SD kelas 1 mata kuliah konsep dan sastra bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pendahuluan. Buku Bahasa Indonesia kelas 1 SD dirancang sebagai media pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berbahasa sejak dini. Materi ini dalam buku tidak hanya mengajarkan untuk membaca, menulis, tetapi juga melatih kemampuan menyimak berbicara, serta membangun karakter melalui cerita, ilustrasi, dan aktivitas yang dekat dengan kehidupan anak. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah materi yang disajikan telah sesuai dengan teori pembelajaran bahasa, karakteristik, perkembangan siswa sekolah dasar, serta tuntunan kurikulum merdeka. Yang kedua, analisis konsep pembelajaran berdasarkan hasil analisis buku telah menerapkan pembelajaran bahasa secara terpandu. Setiap bab menghubungkan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, sehingga kemampuan berbahasa berkembang secara bertahap. Misalnya, siswa diajak menyimak cerita, kemudian berdiskusi, membaca suku kata, hingga menulis kembali kata yang telah dipelajari. Pendekatan seperti ini sesuai dengan teori memperoleh bahasa yang menyatakan bahwa keterampilan berbahasa berkembangan melalui proses yang paling berkaitan, bukan dipelajari secara terpisah. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Materi dalam buku disusun sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1 SD yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Hal tersebut terlihat dari penggunaan ilustrasi, berwarna, cerita sederhana, permainan, lagu, dan aktivitas yang diambil dari pengalaman sehari-hari seperti bermain, menjaga kebersihan, maupun mengenal lingkungan sekitar. Strategi ini membuat peserta didik lebih mudah memahami materi karena mereka belajar melalui sesuatu yang telah mereka alami secara langsung. Namun, demikian pembelajaran masih didominasi oleh aktivitas yang bersifat sederhana sehingga kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi masih terbatas. Yang keempat, analisis kritis terhadap isi buku. Meskipun buku telah memenuhi kebutuhan pembelajaran dasar, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Sebagian besar pernyataan yang diberikan hanya meminta siswa mengingat informasi atau menyebutkan jawaban berdasarkan gambar. Kegiatan yang mendorong siswa untuk memberikan alasan, membandingkan sesuatu peristiwa, atau mengemukakan pendapat secara kritis sangat sedikit. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis peserta didik belum berkembang secara optimal. Padahal, dalam kurikulum merdeka, siswa diharapkan mampu menganalisis, memecahkan masalah, serta mengemukakan pendapat secara logis sejak usia dini. Analisis berdasarkan teori bahasa, jika dikaji dari aspek fonologi, buku telah memperkenalkan huruf bunyi, suku kata, hingga kata secara bertahap sehingga sesuai dengan teori membaca permulaan. Dari aspek psikolinguistik, penyajian materi juga memperlihatkan perkembangan bahasa anak melalui penggunaan kalimat sederhana dan aktivitas yang menyenangkan. Selain itu, pemanfaatan cerita anak mampu meningkatkan kemampuan menyimak sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter. Namun, pembelajaran literasi dalam buku masih lebih berfokus pada kemampuan membaca daripada kemampuan menghasilkan karya sederhana seperti menceritakan pengalaman atau menulis cerita pendek sesuai kemampuan siswa. Contoh materi hasil analisis yang saya ambil, salah satu materi yang menarik adalah pembelajaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan melalui cerita Awas Kuman.
Materi ini tidak hanya mengajarkan keterampilan membaca, tetapi juga membantu karakter peserta didik agar membiasakan hidup bersih dan sehat. Akan tetapi, apabila pembelajaran hanya dilakukan melalui membaca cerita, maka pengalaman belajar siswa menjadi kurang maksimal. Guru sebaiknya mengembangkan materi tersebut melalui praktek langsung seperti simulasi mencuci tangan atau pengamatan kondisi lingkungan sekolah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, hubungan dengan kurikulum merdeka. Secara umum, isi buku telah mendukung penerapan kurikulum merdeka karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, membaca, dan menulis. Nilai karakter seperti kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan juga telah diintegrasikan ke dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Namun, pembelajaran masih perlu diperkaya dengan penggunaan media digital, proyek sederhana, serta aktivitas yang lebih menantang agar kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi peserta didik dapat berkembang secara optimal. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia kelas 1 SD telah memenuhi sebagian besar prinsip pembelajaran bahasa berbagi peserta didik usia sekolah dasar. Penyajian materi sesuai dengan perkembangan anak, menggunakan bahasa yang sederhana, serta mengintegrasikan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara bertahap. Namun, demikian buku masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemanfaatan media pembelajaran yang lebih inovatif. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan isi buku melalui metode, media, dan strategi pembelajaran yang lebih kreatif sehingga tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat tercapai secara maksimal. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari tutur kata maupun dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.